Saya Nanda Mariam Jamilah, NIM 19 20 10 10 10 90. Saya Bella Puspita Febrianti, NIM 2208031 Fadil Safira dengan NIM 220803104020. Saya Ayudana Nur Aziza dengan NIM 22080310407. Adalah bangsa yang memiliki banyak sekali perbedaan. Perbedaan tersebut tidak lagi menyangkut suku maupun budaya, melainkan paham, pemikiran, perilaku, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk melakukan penyatuan terhadap perbedaan tersebut, Indonesia melakukan usaha penyatuan bangsa melalui integrasi nasional. Integrasi nasional ini sangat diperlukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut. Di antaranya, yang pertama, menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua, menumbuhkan rasa saling toleransi terhadap sesama. Dan yang ketiga, menjaga kerukunan adalah hal yang terpenting untuk mewujudkan adanya integrasi bangsa agar tidak lagi terjadi perpecahan. Selain itu, untuk mewujudkan adanya integrasi bangsa, diperlukan peran aktif dari semua kalangan yang ada di dalam masyarakat. Namun, usaha untuk mewujudkan integrasi bangsa ini tidak selalu mulus. Banyak tindakan dan fenomena yang tidak selaras dengan usaha bangsa Indonesia di masa depan. Salah satu yang paling miris adalah Menurut tindakan KBBI, bullying atau perundungan yang masih sendiri sangat tinggi di Indonesia, merupakan proses, utamanya cara, pada perbuatan anak merundung yang menyakiti Padahal atau anak-anak inilah yang mengintimidasi nantinya orang-orang akan yang menjadi lebih lemah darinya. Nah, biasanya dengan memaksa untuk melakukan apa yang harus dipaksa oleh pelaku. Jika dibiarkan, perundungan ini bisa berdampak fatal dalam usaha integrasi bangsa, utamanya dalam aspek integrasi tingkah laku serta kerukunan pada bangsa Indonesia. Salah satu bentuk kasus yang baru saja terjadi dan marak disorot yaitu kejadian perundungan terhadap siswa di Tasikmalaya pada bulan Juni 2002 silam hingga mengakibatkan korban meninggal. Kasus bullying ini melibatkan korban siswa SD di Tasikmalaya yang berusia 11 tahun dan pelaku yang masih di bawah umur. Nah, menurut Kabis Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan para pelaku memaksa korban memerkosa kucing pada tanggal 14 Juni 2022 sambil di video, kemudian mereka sebar ke masyarakat melalui aplikasi WhatsApp. Hal ini membuat korban merasa malu dan mengalami gangguan psikis yang luar biasa, sehingga kondisi fisik korban menurun. Dari kondisi tersebut, orang tua korban membawanya ke RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya dan diketahui bahwa korban mengalami depresi atau peradangan otak. Depresi tersebut terjadi karena adanya tekanan psikologis dari pembulian yang menimpanya. Sehingga pada akhirnya korban meninggal dunia karena depresi tersebut. Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian telah melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi seperti KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Tasikmalaya sehingga sistem peradilannya tetap berjalan dengan baik. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Dian Purnomo mengatakan bahwa pihak kepolisian akan menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA terkait pasal yang diterapkan mengingat ketiga pelaku masih dalam kategori anak. Jadi, berdasarkan kasus yang terjadi di Tasikmalaya yang menimpa siswa SD tersebut, respon dari pemerintah seperti KPAI yang berpendapat bahwa kasus tersebut sudah seharusnya dibawa ke ranah hukum. Kemudian juga dari polisi sendiri untuk tindakan yang dilakukan seperti melakukan pemeriksaan, penyelidikan terhadap orang-orang yang terkait dalam kasus tersebut sudah cukup baik dan responsif. Nah,
Namun meskipun dalam respon sudah baik dalam kasus tersebut, nyatanya jumlah kasus bullying di Indonesia masih cukup tinggi, terlebih lagi di kalangan anak-anak. Selama periode 2016 sampai 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menerima aduan dari 480 anak korban dari pembullying di sekolah, di mana hal ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari data grafik pada tahun 2019 terlihat sebanyak 46 aduan dan pada tahun 2020 terdapat 76 aduan, yang mana hal ini mengalami kenaikan sebanyak 30 aduan. Menurut KPAI, masalah perundungan ini perlu diatasi bersama-sama oleh banyak pihak, seperti orang tua, keluarga, dan guru-guru di sekolah. Komisioner KPAI, Jasra Putra, di situs resminya memaparkan fenomena pemaparan kekerasan ini sangat represif masuk ke kehidupan anak melalui berbagai media. Tentu hal ini menjadi kebutuhan sekolah untuk membaca kondisi kejiwaan setiap siswanya. Selain itu, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 melaporkan bahwa 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam 1 bulan. Kemudian data lain dari sumber data yang sama, yaitu 2 dari 3 anak laki-laki dan perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan dalam hidup mereka, serta 24,4% peserta didik berpotensi mengalami insiden perundungan di satuan pendidikan dalam 1 tahun terakhir, di mana hal ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya masih banyak kasus bullying yang tidak terungkap dan kasus bullying yang akan terungkap. Oleh karena itu, untuk mencegah hal ini terjadi kembali, bisa dilakukan dengan cara Yang pertama, memberikan edukasi dan pemahaman kepada anak-anak tentang pentingnya membantu serta cinta kasih antar sesama dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, menanamkan nilai keagamaan serta memberikan penguatan kepada pendidikan karakter juga moral baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Ketiga, memberikan edukasi kepada anak agar dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan keberanian untuk membela dari pembulian yang didapatkannya. Dan yang keempat, yaitu dengan membangun komunikasi yang efektif antara guru dan murid. 5. Merancang sebuah program sebagai bentuk pencegahan dan berisikan pesan bahwa bully tidak diterima di sekolah, seperti pengadaan poin pelanggaran, temu disipliner jika melanggar, hingga edukasi kepada siswa, guru maupun orang tua. Dan yang keenam, dengan membentuk dan atau membangun kelompok masyarakat yang peduli dengan perlindungan anak dimulai dari tingkat desa atau kampung.